Kendiri Eisen Memper Canal Kendiri. Olia Ashofi 076. Nazilatul Fatihah 104. Mahilda Rahmania 068. Kleresda Susanti 019. Nurulaili 012. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dari kelas Agribisnis A angkatan 2021 dengan NIM 2103211000012. Di sini saya akan mencoba belajar menganalisis korespondensi dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 2020. Dan di sini ada data respondennya. Ini ada kabupaten, ada 12 kabupaten, bisa dilihat. Kemudian di sini atributnya ada banjir, puting beliung, tanah longsor, dan gempa bumi. Kemudian dari data ini kita ubah menjadi input SPSS menjadi ini. Ini untuk yang di tabel A ini merupakan atribut, ini sampai ke bawah ini atribut, kemudian ini kabupaten atau kota, kemudian ini frekuensinya. Untuk keterangannya 1, 2, 3, dan sampai 4 ini merupakan atribut. Untuk yang nomor 1, itu atributnya bisa kita lihat di sini, yaitu banjir. Yang nomor 2 itu angin puting beliung, kemudian yang ketiga itu tanah longsor, yang keempat ada gempa bumi. Dan untuk yang ini itu kabupaten atau kota. Nah, ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 1 sampai 12. Kenapa kok 1 sampai 12? Karena di sini kota atau kabupatennya ada 1 sampai 12. Untuk yang nomor satunya itu ada Bangai Kepulauan dan Bangai, Morowali, Poso, Denggala, Toli-Toli, Boul, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Sigi, Morowali Utara, dan Kota Palu. Ini ada 12 kabupaten atau kota. Baik, yang diinput ke SPSS yaitu data ini. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita copy saja. Kita copy sampai ke bawah semuanya buat di-input di SPSS. Di sini ada 50 responden. Oke. Dan kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita masukkan di sini nih. Nah, ini sudah selesai, kita ke variabel view-nya. Untuk mengganti variabel namanya ya. Yang pertama kan tadi ada atribut.
Kemudian yang kedua ada kabupaten dan kabupaten atau kota ya. Kabupaten, kota. Yang ketiga tadi ada frekuensi. Oke. Kemudian untuk valuenya itu yang pertama kan atribut yang pertama itu ada banjir. Oke, banjir. Kita tambahkan. Oke, kemudian yang kedua itu ada puting beliung. Kita add, kita tambah. Terus yang ketiga ada tanah longsor. Longsor. Kita add juga. Terus yang keempat ada gempa bumi. Nah, kita tambah dan kita klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk value yang kabupaten ini kita samakan juga. Yang pertama tadi kita coba lihat ya. Di sini. Saya tidak hafal, ada Sungai Kepulauan ini aja ya. Kita copy saja. Nah, kita tambah. Dan yang kedua itu ada Bangai tadi. Banggai. Sorry. Terus yang ketiga itu juga ada apa tadi namanya? Lupa saya. Ada Morowali. Oke, Morowali. Keempat ada Poso. Oke. Kelima tadi Poso Donggala. Donggala. Yang keenam ada Toli-Toli. Pas ya kita masukkan semuanya ya. Ini ada Toli-Toli. Toli-Toli yang ketujuh. Tadi ada Paul kalau nggak salah. Oke. Kedelapan, sorry. Kita masukkan satu-satu ya guys, sabar. Ada Parigi mau tunggu kita kopas aja lah, sulit. Sembilan. Tujuh, enam. 10. 11.
Sigi. Sigi. 11. Morowali Utara. Sebentar ya guys. Morowali Utara, kita add, yang terakhir ada 12 itu Kota Palu. Oke, kita add. Oke, kita oke. Nah, ini untuk desimalnya kita bikin 2 aja ya, biar, kita bikin 0 aja biar tidak banyak. Ya. Kalau sudah selesai kita, sebentar ini. Kalau sudah selesai kita kembali ke data view-nya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian yang pertama kita ke menu data. Ke menu data kita pilih weight case karena dia itu bobot. Terus kemudian kita pilih weight case by. Nah, yang diinput ini yaitu frekuensi karena bobot. Oke, kita pilih frekuensi. Oke, kita oke guys. Nah, kemudian kita ke selanjutnya, habis ke menu data, kita ke menu analyze, kita pilih dimension reduction ya kan. Di sini ada korespondensi analyze, kita pilih. Oke. Nah, ini untuk atributnya itu kita masukkan di row, di variabel. Nah, ini kita pilih menu define range. Nah, ini ada minimum value karena atributnya tadi 4, jadi nilai minimumnya itu ada 1, kemudian nilai maksimumnya ada 4. Oke, kita update, kita continue. Nah, hal tersebut sama halnya kan ini kolumnya itu berupa kabupaten ya guys. Kita masukkan juga, langkahnya juga sama karena kabupatennya tadi ada 12, minimumnya 1, maksimalnya 12 ya guys. Kita update, kita continue, kemudian selanjutnya pilih di, ini akan ada menu model nih. Yang pertama modelnya yang pertama pilih Chi-square, kemudian standard scene metodenya itu berupa row and column are revolved ya. Kemudian ini ada normalitasnya itu berupa symmetrical aja. Kalau sudah continue ya guys. Dan yang kedua kita ke menu statistik. Nah, ke menu statistik ini kita centang semuanya kecuali permutation. Karena yang kita butuhkan yaitu profil kolom, profil baris sama profil kolom. Kemudian ada row points dan row column points. Oke, kita continue guys. Nah, kan ini model, di menu model sama statistik kan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke menu plots ya guys. Nah, di menu plots ini kita pilih ini, semuanya ini. Bplot, row point, column point, kemudian sama display. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita continue ya guys. Nah, sebelum kita continue, kita cek lagi, betul nggak apa yang dengan apa yang kita analisis nantinya, oke? Jadi diperhatikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, kita continue guys. Nah, ini kan sudah semua nih. Dari model, statistik, sama plotnya kan sudah semua. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu dah outputnya. Sabar ya guys. Nah, ini sudah muncul guys. Yang pertama ini ada tabel korespondensi. Nah, ada profil baris, ada profil kolom. Ini guys bisa dilihat di sini ya. Kemudian ini tuh ada, nah,
Oke. Di sini sudah keluar semua ya guys outputnya ya yang kita butuhkan. Nah ini merupakan analisis korespondensi dengan menggunakan aplikasi SPSS 2020. Semoga teman-teman juga paham ya. Nama saya Clarissa Dea Susanti dengan NIK 210321100019 dari kelas Agronomis B Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korespondensi dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kalian harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah mempunyai data-datanya yaitu ada 4 atribut dan 12 kabupaten. Lalu ini ada satu lagi data yang akan kita input ke SPSS. Yang pertama kan ada atribut kan ada 4 tadi. Banjir kita ubah menjadi angka 1, puting beliung kita ubah menjadi angka 2, tanah longsor 3, gempa bumi 4. Lalu kabupaten Banggai Kepulauan kita nanti 1, Banggai 2, Morowali 3, Poso 4, Donggala 5, Toli-Toli 6, 7, Parigi Motong 8, Tojo Una 9, Sigi 10, Morowali Utara 11, Kota Palu 12. Lalu selanjutnya kita copy semuanya kecuali nama-namanya. Kita copy, lalu pindahkan ke SPSS. Tekan di sini. Nah, lalu selanjutnya yang name kita ubah, kan yang pertama atribut, lalu kabupaten, lalu frekuensi, terus ini juga labelnya atribut, ini kabupaten atau kota, lalu ini frekuensi. Desimalnya kita ganti menjadi 0 semuanya. Lalu di values ini yang pertama kan banjir, kita tulis banjir atribut yang pertama add. Lalu yang kedua puting beliung. Yang ketiga tanah longsor. Yang keempat gempa bumi. Sudah semua kita oke. Lalu yang kabupaten sama seperti tadi. Yang pertama kan Banggai Kepulauan. Yang kedua Banggai. Yang ketiga Morowali. Yang keempat Poso. Yang kelima Donggala. Yang keenam Toli-Toli. Yang ketujuh Biol. Yang kedelapan Parigi Motong.
lalu sembilan, delapan ini sembilan, lalu yang sembilan yaitu tojo yang ke-9 yaitu tojo una, yang ke-10 siji, sebelas moro wali utara, 12 kota Palu. Lalu kita oke. Selanjutnya yaitu kita tadi bisa melihat di values label. Sudah muncul semua. Lalu selanjutnya kita ke data, weekcast, lalu pilih frekuensi, weekcast by, terus frekuensi, di sini pindah ke sini, lalu oke. Lalu selanjutnya analyze, dimensi reduction, correspondence analyze. Lalu yang row ini kabupaten kita pindah ke row, atribut kita pindah ke kolom. Lalu yang row kabupaten ini jadi serenggan kan ada 12, tapi minimum 1, maksimumnya 12, update, muncul lalu continue. Lalu kolom juga gitu, minimum kan 1 atribut, maksimumnya kan 4, update, muncul, terus continue. Lalu selanjutnya model. Ini tidak ada yang diganti, yaitu ada display, row and column as revert, symmetrical, lalu continue. Lalu yang statistik, kita centang semuanya kecuali permutation of the correspondence. Kita centang semuanya, terus continue. Lalu selanjutnya yang plots. Ini kita centang 3 ini di plot, row post, terus column points. Kita continue. Lalu oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai datanya muncul. Nah, ini datanya sudah muncul. Di sini untuk summary-nya di square yaitu 52,808. Nah, untuk kumulatifnya terbesar yaitu 1000. Lalu di sini kan untuk row and column points, poin yang biru tanah longsor ini di daerah Tojo Una-Una dan Donggala yaitu rawan terhadap tanah longsor. Lalu banjir, ini ada Kabupaten Morowali, Toli-Toli, Bantai, Buang, Morowali Utara. Ini rawan terhadap banjir. Lalu Puting Beliung ada daerah Poso, Parigi, Motung, itu rawan terhadap puting beliung. Lalu gempa bumi ada Banggai, Kapulauan, Kota Palu. Ini rawan terhadap gempa bumi. Mungkin cukup itu sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Perkenalkan, nama saya Mahilda Rahmania, NIM 2103111000068 dari Agribisnis kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan cara analisis korespondensi menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu mempersiapkan terlebih dahulu data dari hasil
kuesioner. Ini adalah data yang akan saya gunakan. Data ini merupakan data bencana alam yang kemungkinan terjadi di Sulawesi Selatan. Untuk atributnya yaitu banjir, puting beliung, tanah longsor, dan gempa bumi. Untuk kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi, Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Morowali Utara, dan Kota Palu. Dan ini merupakan frekuensi dari hasil responden. Kemudian data ini dirubah ke bentuk seperti ini, yang terdiri dari atribut, kabupaten atau kota, dan frekuensi. Untuk atribut dirubah menjadi bentuk kode. Untuk angka 1 yaitu atribut banjir, untuk angka 2 yaitu atribut puting beliung, untuk angka 3 yaitu atribut tanah longsor, dan untuk angka 4 yaitu atribut gempa bumi. Untuk kabupaten atau kota juga dirubah untuk angka 1 yaitu Banggai Kepulauan, angka 2 Banggai, dan seterusnya. Kemudian data ini di-input ke dalam SPSS. Kita copy, kemudian buka aplikasi SPSS, kemudian di-paste. Kemudian buka variabel view. Di sini kita ubah menjadi atribut. Kemudian kabupaten kota. Dan ini frekuensi. Kemudian untuk desimal dirubah menjadi 0 semua. Kemudian untuk label sama dengan nama, yang ini atribut. Kemudian kabupaten atau kota. Dan frekuensi. Kemudian untuk value di atribut, untuk value 1, labelnya banjir. Kemudian add, untuk value 2, yaitu puting beliung. Untuk value 3, tanah longsor. Dan untuk value 4, gempa bumi. Kemudian klik OK. Kemudian untuk kabupaten atau kota sama dengan atribut. Untuk value 1, labelnya Banggai Kepulauan. Kemudian add, value 2, Banggai. Add, value 3, Morowali. Add, value 4, Poso. Value 5, Donggala. Value 6, Toli-Toli. Value 7, Buol. Value 8, Parigi Moutong. Value 9, Tojo Una-Una. Add, value 10, Sigi. Value 11, Morowali Utara. Dan value 12, Kota Palu. Kemudian oke. Kembali ke data view.
Untuk setiap kode sudah berubah menjadi namanya. Untuk merubah ke bentuk angka lagi bisa diklik ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu buka data, pilih weight case, kemudian pilih weight case by dan pilih frekuensi. Kemudian klik OK. Kemudian pilih analyze, dimension reduction, kemudian pilih correspondent analysis. Untuk row bagian baris yaitu kabupaten atau kota, dan untuk kolomnya itu atribut. Untuk define range, minimum value-nya yaitu 1 dan maksimum value untuk kabupaten atau kota terdapat 12. Kemudian update, continue, untuk atribut minimum value-nya 1 dan maksimum value-nya 4. Kita update, continue, klik model, di sini pilih chi-square, kemudian di sini pilih row and column means are removed, dan di sini pilih symmetrical. Continue, kemudian statistik, di sini pilih correspondent tabel, overview of row points, overview of column points, kemudian row profile, column profile, row points, dan column points, dan continue. Untuk plots, klik di plots, row point, column point, dan di sini display all dimension in the solution, kemudian continue. Kemudian klik OK. Tunggu sampai output-nya keluar. Nah, ini output dari hasil analisis korespondensi. Ini correspondent tabelnya, kemudian ini row profile, ini column profile, dan ini summary untuk chi-square hasilnya yaitu 52.808. Kemudian ini ada overview row points, dan ini ada overview column points. Sini ada confident row points. Sini ada confident column points. Kemudian row point for kabupaten atau kota, column point for atribut, dan di sini ada row and column points. Untuk yang bulat warna biru yaitu atribut, dan yang bulat warna merah itu kabupaten atau kota. Dari hasil analisis ini, daerah yang berpotensi untuk terkena bencana alam banjir yaitu terdapat Banggai, kemudian Toli-Toli, Sigi, Risbuol, Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Kemudian untuk daerah yang berpotensi terkena bencana tanah longsor yaitu Tojo Una-Una, Donggala, Kota Palu. Untuk daerah yang berpotensi terkena puting beliung yaitu Poso, Parigi Motong, Banggai, Toli-Toli, dan daerah yang berpotensi untuk terkena gempa bumi yaitu Banggai Kapulauan dan Kota Palu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofi, NIM 076 dari kelas metode kuantitatif 2B. Di sini saya akan mempraktekkan analisis koresponden menggunakan SPSS. Untuk langkah yang pertama, di sini saya akan membuka Microsoft Excel. Di sini saya telah mendapatkan data dari salah satu jurnal yang telah saya ambil, di mana data tersebut berasal dari jurnal dengan judul Penggunaan Analisis Korespondensi Sederhana dalam Pemetaan Wilayah Potensi Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk datanya ada 12 data dan 4 atribut.
Terus selanjutnya saya membuka SPSS di mana saya akan menginput data tersebut ke SPSS. Saya ngeklik variable view, di mana di sini saya akan mengubah decimalnya menjadi 0 semua, dan mengubah name menjadi atribut, menjadi kabupaten, menjadi frekuensi. Untuk labelnya sama seperti name. Untuk values, di sini saya akan memberi nomor 1 dengan atribut banjir. Saya mengeklik it. Yang kedua yaitu puting beliung. Dan seterusnya. Sampai value ketiga atau atribut keempat maksud saya. Tanah longsor. Yang terakhir gempa bumi. Setelah terisi semua sampai 4 atribut, sini saya akan mengklik OK dan melanjutkan ke kabupaten dengan memberi 12 data yang sama seperti sebelumnya saya tampilkan pada saat di Microsoft Excel. Untuk yang pertama yaitu ada kabupaten atau kota Banggai Kepulauan. Di sini saya akan melakukan hal yang sama sampai 12 ke nomor urut 12 kabupaten. Untuk selanjutnya,
Di sini saya akan mengklik data, klik weight case by input frequency, klik OK. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mengklik Analyze Dimensi Reduction, klik Correspondence Analysis. Di sini untuk row-nya, yaitu ada kabupaten, klik Define Range, minimumnya 1, maksimumnya 12, klik Update, C sampai 12, benar, klik Continue. Terus selanjutnya, klik Attribute untuk di-input ke kolom. Klik Define Range, minimumnya 1, maksimumnya 4. Klik Update, klik Continue. Untuk model, di sini saya akan tidak mengubah, akan seperti ini. Untuk statistik, di sini saya akan mengeklik semua kota kecuali permutation of the correspondence table. Klik Continue. Untuk plot, di sini saya akan mengeklik row points, column points, setelah itu klik Continue. Selesai, di sini saya akan mengeklik OK. Ini adalah hasil SPSS dari data yang telah saya dapatkan dari salah satu jurnal. Di mana di sini terdapat 3 dimensi dengan chi-square-nya 5.808 dengan angka kumulatifnya terbesar yaitu 100, dan jika dilihat dari chi-square 5.808, di mana angka ini juga terbilang signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Untuk hasil akhir pemetaan korespondens adalah seperti ini, yaitu row and column point symmetrical normalization, di mana untuk lingkar biru ini adalah atribut dan lingkar merah ini adalah kabupaten. Sudah terlihat di SPSS, di mana kota-kota atau kabupaten yang berada di dekat tanah longsor itu terjadi bencana alam, diduga tanah longsor yang besar. Dan untuk kabupaten seperti Toli-Toli, Banggai, Sigi, Buol, Morowali itu rawan akan terjadinya banjir. Sedangkan di Kota Palu, Tojo Una-Una, Donggala, Moloari Utara itu rawan terjadinya tanah longsor. Sedangkan untuk Puting Beliung yaitu tidak terlalu rawan untuk kabupaten-kabupaten yang berada di Donggala, Tojo Una, dan kemungkinan kecil untuk Kabupaten Poso dan Parigi itu akan kemungkinan kecil
terjadinya puting beliung. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai Kepulauan itu untuk terjadi banjir, tanah longsor, dan puting beliung itu kemungkinannya sangat kecil. Baik, sekian video praktek analisis korespondensi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Fatihah dengan NIM 104 dari Prodi Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korespondensi menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Saya di sini sudah mempunyai datanya berupa dalam bentuk Excel. Ini data yang sudah saya pindah ke Excel. Nah, setelah itu ini adalah data kuesioner dan ini ada data input SPSS. Untuk atributnya sendiri, ini atribut 1, atribut 2 itu inisial. Yang atribut 1 ini banjir, yang atribut 2 itu puting beliung. Dan untuk kabupaten atau kota ini kan ada 1 sampai 12. Nah, ini itu inisial. Antara dari kota 1 itu Kota Banggai Kapulau, 2 itu Kota Banggai, dan seterusnya sampai Kota 12. Sebelum ini kita buka SPSS terlebih dahulu, data di SPSS. Ini data SPSS-nya, kita pergi ke Excel, copy dari satu ini, copy sampai bawah. Nah, sampai ini. Terus kita kontrol C untuk mengcopy, terus kita pergi ke SPSS. Di sini kita kontrol V. Nah, setelah itu data di view kan sudah ada, kita pergi ke variable view. Untuk variable view-nya sendiri kita akan ganti nama. Yang pertama ini kita ganti atribut. Terus yang kedua kita ganti kabupaten underscore kota. Terus yang terakhir frekuensi. Terus ke desimalnya ini diganti 0 semua. Untuk labelnya sendiri kita tulis atribut. Untuk atribut kita tulis atribut, terus kabupaten atau kota, dan terakhir frekuensi. Nah, setelah label kita pergi ke values. Yang values yang pertama ini, yang pertama ada banjir. Kita add. Yang kedua ada puting beliung. Add. Yang ketiga ada tanah longsor. Maaf, salah typo. Terus kita add lagi yang keempat ada gempa bumi. Terus oke. Nah, untuk yang
view kabupaten ini kita ganti juga kayak tadi. Yang pertama ada Banggai Kapulawan, terus kita add. Terus yang kedua ada Banggai. Yang ketiga ada Morowali. Yang keempat ada Poso. Yang kelima ada Donggala. Terus yang keenam ada Toli-Toli. Yang ketujuh ada Buol. Satu lagi. Yang ke-8 ada Parigimoto. Yang ke-9 ada Toja Una-Una. Yang ke-10 ada Sigi. Yang ke-11 ada Morowali Utara. Terus yang ke-12 atau yang terakhir ada Kota Palu. Nah, kita add, terus oke. Setelah itu yang frekuensi ini masih tetap tidak diganti. Terus setelah itu kita pergi ke data view lagi. Nah, untuk melihat atribut dan kabupaten, kita klik ini, view label. Nah, kelihatan kan? Yang pertama ada banjir, puting beliung, Banggai, Morowali, dan semuanya. Nah, setelah itu kita pergi ke data, langsung pilih Webcast. Nah, untuk Webcast sendiri kita klik lagi ke Webcast by. Nah, untuk Webcast by sendiri kita pilih yang frekuensi, karena frekuensi ini sebagai bobot. Nah, itu terus oke. Setelah itu kita pergi ke Analyze. Analyze kita pilih ke Dimension Reduction. Kita pilih Correspondent Analysis. Nah, untuk yang row ini kita pilih kabupaten. Untuk yang kolom kita pilih atribut. Nah, setelah kita pilih row dan kolom ini, kita pergi ke parent yang kabupaten. Kita pilih minimum itu 1 diisi 1 dan maksimumnya dari kabupaten tadi kan ada 12 kabupaten. Kita update terus. Oke. Continue. Nah, seperti tadi kita pergi ke kolom juga ini, reverse. Minimum 1 dan maksimumnya ada 4. Terus kita update. Nah, continue. Setelah itu, row sama kolomnya sudah, kita pilih model. Untuk modelnya ini,
masih sama, tidak ada yang diganti. Terus pilih ke statistik. Untuk statistik sendiri, ini dicentang semua kecuali ini, permutation of the correspondence table. Nah, ini centang semua. Terus kita continue. Setelah statistik, kita pergi ke plot. Untuk plotnya sendiri, kita klik 3 ini yang di atas. Di plot, row points, dan column points. Nah, setelah itu kita continue. Terusan oke. Oke. Nah, setelah semua ini keisi, kita klik OK untuk menunggu datanya. Nah, ini data-data yang sudah selesai kita olah di SPSS. Untuk Sumari ini, hasil square-nya ada 52,808. Nah, untuk hasilnya ini, nah, untuk hasilnya ini kan sudah bisa dilihat sendiri ya di gambar ini. Untuk warna bulat biru ini untuk atribut, yang bulat merah ini untuk kota. Bisa dijelaskan untuk bulat biru atribut banjir ini, yang daerah seperti Toli-Toli, Banggai, Buwol, Sigi, Morowali, ini daerah yang rawan terkena banjir. Nah, untuk yang atribut biru ini yang tanah longsor, itu kan ada dekat dengan daerah Toja Una-Una dan Donggala. Nah, daerah tersebut ini juga rawan untuk terkena tanah longsor. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mini riset kami dari jurnal yang berjudul Penggunaan Analisis Korespondensi Sederhana dalam Pemetaan Wilayah Potensi Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Next. Baik, untuk anggota dari kelompok 3 ada saya sendiri dengan NIM akhir 012, kemudian ada Clarissa Dia Susanti dengan NIM akhir 017, kemudian ada Mahilda Ramania dengan NIM akhir 068, kemudian ada Aulia Sofi dengan NIM akhir 076, kemudian ada Nazilatul Fatihah dengan NIM akhir 104. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Next. Nah, untuk pendahuluan sendiri ada latar belakang. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Hadianto dan Penanggulangan 2019 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kasus kebencanaan ini perlu dianalisis
Mengingat ketika bencana terjadi akan menyebabkan dampak yang luar biasa, maka diperlukan adanya penanggulangan bencana dalam menggunakan prinsip serta cara yang tepat dan tepat. Baik, dilanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini, yaitu memetakan wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya ada analisis korespondensi sederhana merupakan salah satu teknik analisis multivariat dengan tujuan mempelajari hubungan antara dua variabel kualitatif secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari tabel kontingensi dua arah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu sumber data, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal variabel yang digunakan, yaitu kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dan variabel frekuensi kejadian bencana alam, yaitu bencana alam banjir, puting beliung, tanah longsor, dan gempa bumi. Lalu ada analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menerapkan metode analisis korespondensi sederhana. Untuk selanjutnya bisa ke pemateri. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari eigenvalue atau inersia menunjukkan bahwa nilai varians yang dapat dijelaskan adalah sebesar 0,210 atau 21% saja. Namun demikian, jika dilihat dari nilai statistik uji chi-square cukup besar, yaitu 52.808 dengan p-value 0,016 lebih kecil dari alfa yang ditentukan, yaitu 0,5. Maka hal ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara atribut bencana dengan kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah. Kemudian, pada profil baris, Banggai Kepulauan memiliki nilai terbesar, yaitu pada atribut gempa bumi sebesar 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut rawan akan terjadinya gempa bumi. Pada baris Banggai, nilai terbesar terdapat pada atribut banjir, yaitu 0,786. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut rawan akan terjadinya banjir. Pada baris Morowali, nilai terbesar terdapat pada atribut banjir, yaitu 0,857. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut rawan akan terjadinya banjir. Sesuai dengan gambar di samping, kabupaten yang berada pada baris Poso, Banggai, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi, Motong, Tojo Una-Una, Sigi, Morowali Utara, Kota Palu menunjukkan bahwa kabupaten tersebut rawan akan terjadinya banjir. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu profil kolom. Pada kolom banjir, nilai terbesar dapat pada Kabupaten Parigi Motong, yaitu sebesar 0,249. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Motong tersebut rawan akan terjadinya banjir. Kemudian, pada kolom puting beliung, nilai terbesar terdapat pada Kabupaten Parigi Motong sebesar 0,389. Hal tersebut menunjukkan bahwa Parigi Motong rawan akan terkena bencana puting beliung. Kemudian pada kolom tanah longsor, nilai terbesar terdapat pada Kabupaten Donggala, yaitu sebesar 0,313,
Dan pada kolom gempa bumi, nilai terbesar terdapat pada daerah Banggai Kapulauan, yaitu sebesar 0,208. Next. Kemudian berdasarkan hasil dari poin kolom dan baris, bencana banjir berpotensi terjadi di Banggai, Morowali, Donggala, Buol, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Sigi, dan Morowali Utara. Sementara bencana puting beliung dominan terjadi di Banggai Kapulauan, Banggai, Poso, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Sigi. Untuk bencana tanah longsor, daerah yang berpotensi yaitu Banggai Kapulauan, Donggala, Banggai Kapulauan dan Kota Palu merupakan wilayah yang dominan terjadi bencana gempa bumi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu penutup yang akan saya sampaikan. Kesimpulannya, bisa di next dulu, Kak. Baik, kesimpulan dari mini riset kami adalah berdasarkan hasil analisis korespondensi sederhana yang dilakukan, bahwasanya diperoleh bencana banjir berpotensi terjadi di Kabupaten Banggai, Morowali, Donggala, Bual, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Sigi, dan Morowali Utara. Sementara bencana puting beliung dominan terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Poso, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Kabupaten Sigi. Dan untuk bencana tanah longsor yang berpotensi yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Kabupaten Sigi. Selanjutnya, Banggai Kepulauan dan Kota Palu merupakan wilayah yang dominan terjadi bencana gempa bumi. Hasil pengelompokan tersebut dapat menjadi landasan fokus pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang dominan terjadi di wilayah masing-masing, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat meminimalisir dampak ketika bencana alam tersebut terjadi. Baik, karena penyampaian materi sudah selesai, akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.